wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mempersiapkan ibu hamil dan menghindarkan penyakit keturunan, upaya psikis dan fisik mendidik anak dalam kandungan, implikasi pendidikan anak dalam kandungan ditinjau dari agama. Perkenalkan, nama saya Alivia Dita. Jadi di sini untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu merencanakan kehamilan. Sebagian besar pasangan yang baru menikah tentunya ingin memiliki seorang anak, dan mereka tentu berpikir bagaimana cara untuk membuat anak yang tepat dan aman. Apalagi memang tidak semua pasangan bisa dikaruniai anak dengan cepat. Maka dari itu, Anda dan pasangan bisa mencoba program hamil atau persiapan kehamilan terlebih dahulu. Akan tetapi, program hamil tidak bisa dilakukan sembarangan. Apabila direncanakan dengan baik, Anda dan bayi akan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih maksimal, sekaligus menghindari terjadinya risiko yang mungkin saja terjadi. Kehamilan yang tidak direncanakan lebih memiliki risiko. Biasanya, orang tua tidak mengetahui apakah adanya penyakit keturunan yang terjadi pada bayi, sehingga mempengaruhi perkembangan anaknya. Baiklah, selanjutnya hal lain yang dipertimbangkan dalam perencanaan kehamilan. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, apakah Anda benar-benar menginginkan seorang anak? Nah, tanyakan hal ini kepada diri Anda dan pasangan Anda. Pastikan bahwa hal ini bukan karena dari pengaruh ataupun tuntutan orang tua, keluarga, apalagi dari tren lingkungan pertemanan Anda. Karena keputusan ini bukanlah keputusan yang bisa Anda batalkan keesokan harinya, namun keputusan seumur hidup tentang sebuah jiwa yang akan bergantung kepada Anda. Yang kedua, ingin menjadi orang tua seperti apa? Apakah Anda akan menjadi orang tua yang keras untuk menggapai keberhasilan, atau Anda ingin menjadi orang tua yang santai? Atau bagaimana cara Anda mendidik anak? Nah, hal ini harus dipertimbangkan sebelum mempersiapkan kehamilan. Bicarakan peran apa yang ingin Anda pilih saat menjadi orang tua, dan buat beberapa perjanjian dengan pasangan. Yang ketiga, apakah siap secara finansial? Ini hal yang perlu dipertimbangkan sebelum program hamil. Kesiapan mental setiap orang untuk memiliki anak tentunya berbeda-beda. Namun, Anda harus yakin saat berbicara tentang finansial. Membesarkan anak tentunya membutuhkan keuangan dan pengeluaran yang besar, dimulai dari pengeluaran untuk kesehatan anak, pendidikan anak, dari anak TK hingga perguruan tinggi, bahkan perencanaan liburan keluarga yang akan Anda butuhkan untuk bersenang-senang. Selanjutnya, kapan sebaiknya merencanakan kehamilan? Dibutuhkan periode prakonsepsi atau 3 bulan untuk melakukan beberapa penyesuaian. Hal ini diperlukan untuk membantu meningkatkan kesuburan, mengurangi masalah selama kehamilan, sekaligus membantu pemulihan apabila bayi lahir. Pada beberapa wanita, mempersiapkan tubuh untuk program hamil atau membuat anak membutuhkan waktu tertentu. Bahkan ada yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Jadi idealnya rencana kehamilan dibuat 6 bulan sebelum Anda hamil. Baik itu kelahiran bayi pertama, kedua, atau bahkan lebih. Tubuh adalah prioritas agar Anda memiliki kehamilan yang sehat. Berbeda lagi ketika Anda sudah melakukan berbagai macam cara alami untuk membuat anak, namun belum dikaruniai. Nah, waktu yang tepat untuk program hamil dan pergi ke dokter adalah 12 bulan setelah Anda mencoba untuk hamil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan program hamil yang bisa dilakukan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh teman saya, dalam persiapan kehamilan sebaiknya temui tenaga medis seperti dokter atau bidan. Nantinya, hasil diskusi tersebut akan menjadi panduan promil atau cara membuat anak yang tepat, karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Diskusikan pula
mengenai berbagai kondisi yang pernah atau sedang Anda alami dalam merencanakan kehamilan dengan bantuan dokter dan dengan persetujuan pasangan Anda. Nah, berikut beberapa cara untuk mengatasinya, seperti menghentikan penggunaan kontrasepsi. Apapun metode kontrasepsi yang digunakan, Anda harus menghentikannya sebagai salah satu persiapan kehamilan atau program hamil. Bagi sebagian besar wanita, kesuburan mungkin langsung kembali setelah berhenti menggunakan alat kontrasepsi. Namun, ada pula yang membutuhkan waktu untuk membersihkan diri dari pengaruh hormon dalam alat kontrasepsi yang mengandung hormon lain. Sebaiknya, Anda sudah tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi beberapa bulan sebelum program hamil, sehingga siklus menstruasi kembali normal. Selanjutnya ada mengetahui masa subur. Masa subur merupakan proses ketika sel telur sudah siap untuk dibuahi setiap bulannya. Maka dari itu, Anda perlu mengetahui cara menghitung masa subur yang tepat untuk memperbesar kesempatan terjadinya pembuahan. Namun, apabila dalam jangka waktu tertentu belum ada pembuahan, Anda dan pasangan sebaiknya melakukan tes kesuburan. Apabila Anda mempunyai masalah dengan kesuburan, dibutuhkan perawatan khusus agar program hamil atau persiapan kehamilan berhasil. Selanjutnya, melakukan tes medis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perawatan prakehamilan dapat menggunakan peluang program hamil dan menurunkan peluang keguguran atau gangguan kelahiran. Dokter akan menjalankan beberapa tes yang bertujuan untuk memastikan apakah Anda dan pasangan tidak memiliki penyakit tersembunyi yang belum diketahui. Nah, berikut beberapa tes yang mungkin disarankan oleh dokter kepada pasangan untuk melakukan tes medis, yaitu tes darah untuk melihat apakah ada penyakit keturunan, melakukan tes penyakit menular seksual, dan pemeriksaan pap smear untuk area serviks. Selanjutnya, mengkonsumsi vitamin kesuburan. Mengkonsumsi vitamin promil juga bisa membantu Anda dalam persiapan kehamilan. Hal ini dibutuhkan saat Anda tidak memenuhi kebutuhan zat gizi tertentu. Asupan vitamin B atau asam folat sebelum hamil penting diperhatikan dalam merencanakan kehamilan. Tidak hanya obat penyubur kandungan yang diresepkan oleh dokter, ada pula obat tradisional atau obat herbal untuk kesuburan. Namun, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan asupan suplemen atau vitamin yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, berhubungan intim di waktu yang tepat. Salah satu cara program hamil yang satu ini juga dapat memperbesar peluang kehamilan. Hal yang perlu dilakukan oleh Anda dan pasangan adalah berhubungan intim secara teratur. Apabila cara membuat anak yang satu ini tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, cobalah 2 hingga 3 kali per minggu setelah menstruasi berakhir. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Memilih berat badan normal pada masa program hamil dapat menambah peluang keberhasilan hamil. Kelebihan berat badan dapat menurunkan tingkat kesuburan sehingga akan lebih sulit untuk hamil. Selain itu, hal ini juga menurunkan risiko komplikasi saat hamil seperti tekanan darah tinggi dan diabetes gestasional. Jika berat badan Anda kurang saat masih dalam persiapan kehamilan, yang harus dilakukan adalah menaikkan berat badan Anda. Selanjutnya ada memperhatikan nutrisi saat program hamil. Dalam persiapan hamil, salah satu hal yang harus menjadi perhatian Anda adalah nutrisi sebelum hamil. Sebaiknya, perbaiki pola makan Anda saat sedang merencanakan kehamilan. Cobalah dimulai dengan mengkonsumsi makanan untuk penyubur kandungan yang sehat dan seimbang. Hal ini demi memenuhi kebutuhan gizi selama program hamil. Yang selanjutnya, berolahraga atau beraktivitas fisik. Tidak hanya mampu menjaga berat badan tetap ideal, olahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menambah kekuatan Anda. Hal ini membuat Anda lebih siap menjalani promil kehamilan sampai proses persalinan nanti. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk rutin berolahraga selama program hamil.
Biasakan dengan berolahraga ringan seperti berjalan, berenang, yoga, atau sejenisnya. Yang selanjutnya ada melengkapi vaksin. Setelah merencanakan kehamilan, tidak ada salahnya untuk segera melengkapi vaksin yang diperlukan sebelum hamil. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari saat program hamil. Belum ada jangka waktu yang pasti kapan Anda akan mengalami kehamilan setelah melakukan program hamil. Tapi tidak hanya melakukan kesuburan, ada beberapa faktor lainnya yang bisa membuat keberhasilan promil jadi tertunda. Berikut beberapa hal yang sebaiknya dihindari ketika Anda melakukan persiapan kehamilan atau membuat anak. Yang pertama, menghindari asap rokok. Apabila Anda merokok, sebaiknya berhenti dan jauhi orang terdekat yang merokok. Merokok atau menghirup asap sebelum hamil dapat menurunkan kemampuan Anda untuk hamil. Selain itu, merokok saat hamil juga berisiko untuk mengalami kehamilan ektopik, keguguran, bayi lahir prematur, dan memiliki bayi dengan berat rendah. Selanjutnya, minum minuman alkohol. Nah, ini sangat berbahaya. Selain rokok, Anda juga harus menjauhi minuman yang mengandung alkohol. Minuman alkohol saat masih program hamil atau persiapan kehamilan juga dapat membuat Anda lebih sulit untuk hamil. Minuman beralkohol dapat meningkatkan risiko Anda untuk mengalami keguguran. Tidak ada yang tahu batasan konsumsi alkohol yang aman saat kehamilan. Semakin banyak dikonsumsi, maka semakin tinggi pula risiko kesehatan organ tubuh yang berhubungan dengan promil juga pada bayi Anda tentunya akan dirusaki oleh alkohol tersebut. Yang selanjutnya, hindari stres. Selama program hamil, Anda harus memastikan bahwa tidak ada hal yang mengganggu pikiran. Bahkan, hal ini juga harus Anda terapkan saat hamil maupun setelahnya. Pasalnya, jika selama proses kehamilan Anda membiarkan berbagai hal menghantui pikiran, hal ini dapat berujung pada stres. Stres saat sedang persiapan membuat anak dapat menjadi salah satu penyebab Anda sulit untuk hamil. Tak hanya itu, stres yang dirasakan selama kehamilan juga dapat mengganggu kesehatan Anda. Maka dari itu saat merencanakan kehamilan, lakukan hal-hal yang dapat membuat Anda senang dan tenang. Hindari stres yang bisa Anda dapatkan dari tempat kerja, di rumah, di lingkungan keluarga, ataupun lingkungan teman Anda. Selanjutnya, berat badan kurang atau terlalu kurus. Ternyata, jumlah lemak tubuh mempengaruhi kesuburan Anda. Lemak dibutuhkan dalam produksi hormon estrogen sehingga terjadinya menstruasi. Jika terlalu sedikit hormon estrogen dalam tubuh, maka siklus menstruasi dan ovulasi dapat berkurang, sehingga lebih sulit untuk melakukan proses kehamilan. Saat akan melakukan program hamil atau persiapan kehamilan, Anda memerlukan lemak tubuh minimal sebesar 22%. Hal ini dapat membantu berevolusi dan memiliki siklus menstruasi yang normal. Jika berat badan kurang dan memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, sebaiknya periksakan ke dokter agar masalah dapat segera diatasi. Namun, apabila hanya butuh menaikkan berat badan beberapa kilogram, sebaiknya naikkan berat badan secara bertahap dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan badan Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mencegah kelainan bawaan pada bayi. Setiap orang tua memimpikan bayi mereka terlahir normal. Sayangnya, ada bayi yang kurang beruntung yang terlahir dengan kelainan bawaan. Rusaknya gen-gen tertentu pada kromosom yang menyebabkan kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh bayi saat dilahirkan. Selanjutnya, cara mencegahnya yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap risiko untuk memiliki anak dengan kelainan genetika berdasarkan usia calon, riwayat kelainan genetika dalam keluarga, dan riwayat kehamilan sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya, memilih program bayi tabung. Kelainan genetika pada bayi dapat diminimalkan melalui pre-implantation genetic screening, yaitu program bayi tabung, sebelum embrio ditanamkan ke dalam rahim. Namun, jika Anda sudah hamil, yang
Hal yang bisa Anda lakukan adalah melakukan pemeriksaan genetika pada janin dengan tindakan berikut ini. Yang pertama, pengambilan contoh jaringan hasil konsepsi dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu. Selanjutnya, pengambilan contoh cairan amnion dilakukan pada usia kehamilan 14-16 minggu. Selanjutnya, teknik sitogenetika untuk mengetahui ada tidaknya rangkaian DNA tertentu pada kromosom X atau Y janin. Selanjutnya, nuchal translucency, yaitu tes penapisan risiko Down syndrome melalui analisis ketebalan jaringan cikal bakal bagian atas hidung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ciri umum penyakit genetis. Yang pertama yaitu diwariskan oleh gen dominan atau resesif. Yang kedua itu tidak menular. Yang ketiga tidak dapat disembuhkan total. Yang keempat dapat dihindari. Yang kelima dapat dibatasin fenotipenya melalui diet, pembedahan, dan kemoterapi. Di sini saya mengambil contoh bukan seandainya, misalnya orang tua kita mengidap penyakit diabetes atau asma. Nah, diabetes dan asma itu kan penyakit keturunan, berarti gen dari orang tua. Karena itu penyakit keturunan, maka kita sebagai anak akan tertular penyakit keturunan dari orang tua kita sendiri sejak lahir. Selanjutnya, bagaimana penyakit genetik bisa muncul dalam tubuh? Nah, penyakit genetik tidak semata-mata disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dari luar. Penyebabnya yaitu kerusakan pada gen dalam tubuh. Kerusakan gen terjadi apabila tubuh terpapar radikal bebas dan bahan-bahan kimia yang lantas mengubah kode genetik diri kita. Selain itu, kerusakan gen juga bisa terjadi kalau kita mengalami stres berat. Karena ada gen yang rusak, maka sel-sel dalam tubuh kita tidak bisa berfungsi normal. Inilah yang mengakibatkan munculnya penyakit, mulai dari penyakit genetik yang cukup umum seperti asma, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan depresi, hingga penyakit genetik langka seperti Down syndrome dan buta warna. Selanjutnya, bagaimana penyakit bawaan bisa diturunkan ke anak cucu? Nah, maksudnya di sini yaitu gen yang ada di dalam tubuh kita dibentuk dari kombinasi gen ayah dan gen ibu. Karena gen yang paling dominanlah yang akan menentukan kondisi fisik dan psikologis kita. Misalnya ayah kita gemar merokok sejak kita masih dalam kandungan, maka racun dan bahan kimia dari rokok pun menyebabkan kerusakan pada gen ayah. Maka dari itu kerusakan tersebutlah yang akhirnya memicu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini akan terpapar di diri kita bila gen ini cukup kuat dan dominan, maka gen ini akan tetap hidup dalam janin yang terbentuk dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Maka ketika kita lahir, kita sudah mewarisi bakat penyakit kanker paru-paru dari gen ayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit keturunan bisa melompati satu generasi. Maksudnya di sini yaitu penyakit keturunan tak cuma diwarisi oleh anak saja, melainkan oleh cucu atau bahkan cicit kita kelak. Sebagai gambaran, misalnya kakek kita mengidap penyakit asma. Namun ibu kita ternyata tidak mewariskan penyakit ini dari kakek. Malahan kita sebagai cucu lah yang akhirnya kena penyakit asma. Ini berarti penyakit tersebut melompati generasi kedua, yaitu ibu kita, dan langsung ke generasi ketiga, yaitu diri kita sendiri. Baiklah, saya Pebina Dayang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang mungkinkah kita menghindari penyakit bawaan dalam keluarga. Jadi, sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan yang mampu menghentikan perkembangan penyakit keturunan dalam tubuh seseorang. Akan tetapi, Anda masih bisa punya kesempatan untuk menunda atau mencegah perkembangan penyakit keturunan. Caranya adalah dengan menghindari pemicu penyakit, faktor atau resiko. Misalnya dengan
menjalani gaya hidup dan pola makan sehat sedini mungkin. Bila Anda sudah tahu ada riwayat penyakit tertentu dalam keluarga, waspadai gejala-gejalanya dan segera periksa ke dokter. Kalau ada keluhan, semakin cepat Anda mendeteksi penyakit keturunan, semakin besar peluang Anda mengobati atau menghindari penyakit tersebut. Selanjutnya, upaya psikis dan fisik mendidik anak dalam kandungan. Yang pertama, mengobrol dengan bayi dalam kandungan. Yang kedua, gunakan pengalaman sehari-hari untuk mempersiapkan bayi. Yang ketiga, menyentuh bayi. Yang keempat, merangsang bayi yang aktif untuk merespon. Yang kelima, mainkan musik untuk bayi dalam kandungan. Yang keenam, bacakan dongeng untuk bayi. Dan yang ketujuh, ciptakan lingkungan prenatal yang baik. Adapun 7 cara membuat anak jenius sejak dalam kandungan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, yoga prenatal. Yang ketiga, mendengarkan musik klasik. Yang keempat, sering mengajak janin berbicara. Yang kelima, merangsang bayi. Yang keenam, hindari kontaminan. Hindari kontaminan di sini yaitu seperti obat-obatan, alkohol, asap rokok, dan kontaminan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu melahirkan cukup bulan. Selanjutnya, implikasi pendidikan anak dalam kandungan ditinjau dari agama. Pendidikan prenatal dalam Islam dimulai dari pemilihan jodoh. Nabi mengajurkan dalam memilih calon suami ataupun istri, hendaknya lah memilih agamanya. Pemilihan jodoh merupakan pengutamaan sifat dan perangai dalam seorang calon suami atau istri, karena anak akan menuruti perangan kedua orang tuanya, yaitu melalui gen yang terdapat dalam inti sel. Pengaruh hereditas atau bawaan sifat dari kedua orang tua yang diturunkan kepada anak meliputi watak, pribadi, dan bentuk fisik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, pendidikan anak dalam kandungan merupakan usaha yang sadar yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa sebagai pendidik dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia agar dapat berkembang secara maksimal dengan tujuan pendidikan yang dimulai sejak anak masih dalam kandungan ibu atau prenatal sampai anak tersebut lahir ke dunia. Pendidikan prenatal bersifat peneladanan atau kebiasaan orang tua. Jadi, sikap dan apapun perbuatan orang tua pada saat anak masih dalam kandungan ataupun sudah lahir sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Jadi, setiap orang tua harus selalu menjaga sikap dan tingkah lakunya agar tetap sesuai dengan ajaran agama sebagai upaya pendidikan anak dalam kandungan atau pendidikan prenatal. Penyakit turunan atau bawaan bisa turun ke anak karena melalui gen yang ada di tubuh kita sendiri, yang terbentuk dari kombinasi gen ayah dan ibu, dan gen yang paling dominanlah nantinya yang akan menentukan kondisi fisik seorang anak itu sendiri. Maka dari itu, perlunya program hamil atau persiapan kehamilan terlebih dahulu. Dikutip dari Pregnancy, Birth, and Baby, program hamil tidak bisa dilakukan sembarangan. Apabila direncanakan dengan baik, Anda dan bayi akan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih maksimal sekaligus menghindari terjadinya risiko. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.